ember. Salah harus pakai gelas. Gitu aja. Gitu. Awalnya harus sama tolong. Kan sorry banget. Goblok banget. Anjing gua udah pakai ember tiba-tiba gelas. Kak R K S tolong. Berada di podcast nanti kita seni tamu pertama kita di episode pertama podcast ini adalah Bang Eji. Coba bang, lu jelasin dulu, kenalkan diri dulu pada yang lain lah. Ini enggak perkenalan dulu gua. Enggak usah, udah coba bang, langsung aja bang. Maksud tuh. Halo guys. Kembali lagi. Kembali dari mana? Emang Bang Eji. Halo guys. Kenalin, gue Davi. Tapi mereka berdua biasanya manggil gue Eji. Ya. Jadi manggil aja Davi guys ya. Davi. Oke. Jadi gue adalah teman kecil mereka di sini di Cipete Tercinta anjing. Dan kita tuh emang selalu bareng gitu. Kita tuh dimulai dari SMP tuh kita udah bareng. Tapi setelah kita lulus dari SMP, gue sama nih anak nih Nisa. Jadi dia SMK, gue SMA, terus kedua jadi gue sama dia tuh SMA masih satu SMA. Dan sekarang gue berkuliah di UNJ jurusan pendidikan musik guys ya. Dan baru menjalani semester 2 sama nih guys, kayak dia biasa bahasa Inggris tapi jadi gue SMP bareng nih bertiga. SMA gue berdua doang sama dia barengan, dia bisa. Gue tinggalin kuliah. Dan akhirnya kuliah kita bareng lagi. Tapi SD gue yang ditinggalin. Ya. SD enggak awalnya lu yang ditinggalin. Jadi SD nih awalnya gue satu sekolah sama dia. Oh iya. Kelas 1. Beda waktu lah. Iya, terus dia pindah. Jadi ya bareng sama gua. Sebenarnya Kita dari TK sih ya. Ya, TK gue ditinggalin. Pokoknya kita tuh sebenarnya ganti-gantian aja gitu. Iya, ganti-gantian. Sebenarnya masih dekat lah kita. Gua sama dia terus SMP bareng, SMA ya bisa. Tapi kita jatuhnya bareng-bareng pas kecil lah. Ya. Gitu loh. Nah, teman rumah dari kecil gitu loh, yang selalu emang main di sini gitu. Ini kita mau angkat Bang Eji, ini dong cerita tentang kuliah lu dong. Sekarang kan lu masuk nih UNJ. Nah, UNJ ini lu masuk di jurusan apa gitu? Kan udah bilang tadi gua bahas. Iya, lu bahas lagi. Jurusan musik ya. Maksudnya pengalaman gua. Ya, di musik tuh gimana? Sekarang kan udah semester 2 nih. Apakah ada lulus di UNJ nih anak-anak musik atau katanya sih cutting-cuttingnya ini ya. Kita nggak tahu. Kita belum Enggak sih aman. Silakan mau ngerokok juga nggak apa-apa. Kalian nggak ngerokok nih? Nggak ngerokok nih anjing, tinggal 5 lagi. Enggak deh. Tinggal rokok lu pion. Guys, sorry ya kalau misalnya ada berisik nih atau kayak bunyi suara motor atau apa. Ya, soalnya kita nggak pakai mic ini. Karena mic-nya tadinya bisa tuh dicolok ke HP-nya nggak ada ini earphone jack. Jadi soalnya ya kalau ada suara kelilingnya tapi motor-motor itu lebih lewat. natural lah menurut kita juga. Ya. Okay. Kita masih minim budget lah untuk membuat konten di sini kan. Benar banget, makanya disupport guys di subscribe lah, dukung lah channel ini anak nih. Biar jadi YouTuber sukses ya guys ya. Sukses menjadi komedian. Kalah jadi komedian. Apapun itu yang penting sukses. Bomeng. Kita nggak jadi komang. Bikin bomeng. Oke, balik gimana? Oke. Dipotong ini mah ya. Oke, balik gimana jadinya? Kalau ini gue salvo nih. Sama ini bocah. Rokoknya pion guys. Ini pion
Apa ini? Jangan lo kalau di endorse gitu lo. Nah, kagak apa-apa Kagak lagi di-handle. fotonya Jadi Pio. pion nih apa maksudnya? Pion catur atau gimana? Iya, Itu ini rokok atau rokok pion. catur? Iya, ini Rokok apa ini ya? rokok Luffy nih, rokok Luffy no guys, lihat no, mangga no, mangga. Seru banget sih. Gak ada ganti rokok lo mau ngertang enggak? Tadinya tuh gue rokok kekam, guys. Udah, ya. Gak usah bahas rokok ya. Lalu ya gue ngerokok dulu. Sabar. Biasa. Anak musik dan nih pokoknya dia tuh sekarang kalau nggak ngerokok mati gitu. Mati. Ya. Nah, ayo lanjut Bang. Mati Gimana, suri Bang? anjing. Ya, kita ngomong di awal dulu ya. Pada saat kelulusan SMA, gue lulus tahun 24, tahun kemarin. Jadi gue masuk UNJ itu lewat jalur mandiri rapot, ya guys ya. Mandiri rapot tuh ya sama aja kayak SNBP, cuman SNBP-nya UNJ. Jadi pengalaman gue di musik pada bulan pertama itu rasanya ya memang seru lah ya kan. Pas pertama dapat UNJ itu wah seneng nggak sih, kita nggak dapetin perguruan tinggi yang kita inginkan sebenarnya. Itu negeri sebenarnya aku bukan ngincar UNJ Ya. tapi nggak apa-apa ya guys ya, selalu bersyukur apa yang kita dapetin. Benar banget. Lalu setelah gue dapet itu ya gue sama orang tua gue bersyukur lah dapat UNJ ya kan. Nah tahun pertama gue masuk PKKMB bersama anak ya, kita selalu bareng ya kalau PKKMB tuh. Benar. Jadi kita berangkat sih pas PKKMB pertama kita nggak bareng sih. Kita nggak bareng. Iya. Sendiri karena gini guys, di UNJ pas PKKMB itu juga nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Ya. Jadi kita nggak bisa bareng juga. Jadi Bisa harus bareng juga. sama orang tua diantar gitu. Kan naik ini. Ya, Kan umum lah. ya PKKMB pertama seru sih. Ya emang rame gitulah. Sebelum PKKMB kita juga udah latihan ya kan rame-rame tuh. Iya. Enak banget, seru banget sih. Cuman yang capeknya kerasa banget lah. Pasti. Ya, beda sama Unindra. Terus dia malah kesombong ini dia. Nah, Plot twist guys, sebelum gua masuk UNJ itu gua udah ketar-ketir. Nggak dapet UNJ ya kan, soalnya UTBK gua udah nggak dapet. Tinggal gua nunggu pengumuman mandiri nih. Nah sebelum pengumuman mandiri itu gua udah daftar PT perguruan tinggi swasta yang dia pilih nih. Harusnya gua Unindra. Cuman pas gua baru tahu gue dapet UNJ ya gue ambil UNJ. dan fun fact kan nih, si bocah satu nggak lolos SNBT bener-bener stres satu harian. Ya. Lu tau nggak apa ini? Dia tuh ini kan dia ngeliat nih si Bijar dia lolos SNBP nih dia. Nah di satu dan kita nih berdua udah nyoba SNBP berdua. Cuman gue belum buka belum buka webnya waktu itu ya. Belum buka Dia ada pengumumannya lah. belum buka pengumumannya. Nah si Bijar udah buka dan dia lolos. Nah si dia agak lolos. Nah fun fact-nya dia tuh dia bener-bener seharian di rumah kayak orang depresi, kayak kehilangan uang 100.000. Bener-bener kayak cuma di rumah diem, makan gak mau, bener-bener kayak Makan gak mau, gue makan anjing. Cuman waktu itu suasana puasa guys, jadi ya sebenarnya makan masih gemut-gemutan, cuman ya masih bisa makan lah gua. Di hari itu emang lagi fokus di UTBK kan. Ya intinya cukup inilah dia kena mentalnya pas itu. Iya, kena mental dikit lah. Karena kan baru ngerasain kan gimana rasanya dapat SNBP gitu kan. Iya. Tapi gimana nih dari sudut pandang lu, perjuangan lu untuk masuk ke UNJ nih, kan kayak sulit banget. Lu bisa ceritain gak tuh kayak gimana susahnya? Jadi ntar kalau buat ada yang nonton nih, misalkan mau mau ikut mau masuk perguruan tinggi itu gimana? Misalkan lu kan udah juga SNBT kan, mandiri semua, itu progresnya gimana gitu, kayak cara-caranya gitu. Boleh lah di share. Lu kan SNBP nih, harusnya tahu dah. Ya kalau SNBP mah gampang lah.
dia tinggal raport terus disesuaiin raportnya sama jurusan yang mau dipilih di PTN yang mau pilih, ntar tinggal nunggu ini aja keputusan keterima apa enggaknya. Kalau SNBT kan mungkin beda, dia SNBT tes beda dulu begini. Nah itu bisa diceritain lah gimana dari awal. SNBT beda banget ya guys, sama ketentuan di SNBP tuh lu harus ningkatin nilai lu dari awal lu masuk SMA ya guys ya. Dan kalau SNBT itu lebih beda lagi, materinya juga bakal beda lagi sama materi-materi yang di sekolah, itu bakal beda banget. nih anjing digini lu pencet nah yalah jangan gitu lah guys, sorry guys. sorry ya emang teman gua Kesel rada juga lama-lama ini kayak gitu. teman gua rada emang. Ini Bang. Jadi SNPT tuh lo harus persiapan mungkin kalau bisa dari semester 5 ya. Kalau misalkan lu berfirasat kayak wah gue nggak eligible nih, gue nggak bisa nggak mampu lah untuk mencukupi nilai-nilai lu kok eligible. Jadi lu harus belajar materi-materi UTBK. Ada 7 tes dan lu harus menguasai itu. Dan Tesnya apa aja bang? Subtesnya ada pengenalan umum, ada PPU gue lupa sama PBM, terus pengenalan kuantitatif tuh sama pengenalan matematika. Pengenalan kuantitatif tuh sama aja kayak PM, cuman lebih singkat aja, lebih kayak nggak soal cerita kayak PM lah, jadi kayak soal gambar nih, ya udah soal gambar sama ilustrasi penyataannya sama pertanyaan aja gitu dah. Sama literasi itu ada 2, literasi Indonesia sama literasi Inggris. Dan itu semuanya lo harus kuasain 7-7-nya. Harus belajar lah kata gue mah jauh-jauh hari dari semester kita di SMA berapa semester sih? 6 ya? 6. Nah, dari semester 5 lah. Semester 5 lu udah mulai belajar kan. Kalau misalkan diri lu emang mungkin lu udah berfirasat nih, wah gua enggak dapat eligible nih, gua enggak dapat SNBP nih, enggak bisa daftar SNBP. Ya lu harus belajar SNBT itu. Biar menggantikan potensi lu di SNBP itu nggak dapat. Nah, habis itu apa lagi tadi pertanyaannya? Iya, kelanjutannya nih kayak misalkan proses SNBT-nya gimana nih, lu tesnya nih, misalkan dari jam berapa harus datang jam berapa, terus kayak ada aturan-aturan tertentu aturannya. Iya. Apa jadi bahas ini SNMPB? Ya udah nggak apa-apa. Apa kan? Jadi pengalaman gua saat itu TBK ya berat sih sebenarnya. Kayak lo harus apa ya, sebelum lu menghadapi UTBK itu lu harus punya mental sih. Iya, lu harus punya mental yang kuat buat ngadepin, soalnya itu benar-benar susah dan saingannya tuh banyak. Nggak cuma satu daerah yang lu tinggal doang gitu loh. Jadi satu Indonesia lu harus bersaing untuk mendapatkan PTN yang mau. Jadi pengalaman gua yaitu lu harus persiapan mental kuat, persiapan yang matang, jangan istirahat yang cukup, ya itu 3 itu lu harus banyak berdoa juga guys. Iya, banyak berdoa juga lah, karena sepintar apapun kalian kalau kagak meminta juga pada Tuhan kan juga gak bakal bisa, karena apapun itu Tuhan pasti akan membantu. Dan inilah yang paling penting, kedua orang tua kalian. Peluangnya sedikit lah kalau misalkan gak sama doa gitu. Iya. Oke kan ini kan soleh banget gue aja. Ini Eji dong. Tai. Oke kan nih Bang Eji ini kan
bisa dimasuk dalam musik nih. Terus kan gue banyak seliweran nih dengar-dengar katanya emang anak musik itu di UNJ itu peminatnya dikit atau gimana menurut tanggapan Bang Eji? Musik di UNJ nih ya kita dibilang sedikit ya sedikit gitu loh, emang sedikit. Siapa juga yang minat musik kan? Ya. Gitu loh. Dan juga pendidikan lagi kan, pendidikan siapa yang mau jadi guru gitu ya, banyak yang mau jadi guru tapi banyak. tapi kan nggak semuanya harus kayak guru jadi musik gitu loh. Dan ya itu tadi dibilang daya tampung apa peminatnya sedikit ya sedikit, cuman banyak juga daftar, hampir lumayan lah sebenarnya. Walaupun kalau dibilang dari kuantitas sedikit guys, tapi tetap aja sulit. Kuantitas yang serius tuh sulit. Kuantitas yang serius tuh dikit ya, kuantitas yang serius tuh dikit. Yang cuman kayak mikir kalau yang cuman kayak mikir wah musik itu iseng-iseng doang, kalau nggak iseng-iseng berhadiah ya. Bukan iseng berhadiah juga sih, kayak lu niat main apa, lu niat masuk musik tuh karena apa mikirnya dia cuma ngeband doang gitu lah. Ya. Sebenarnya enggak. Karena banyak proses-prosesnya. Banyak yang lo harus pelajari gitu, kayak teori-teori musik yang sebenarnya gitu. Belajar not gitu. Karena yang diajarin di UNJ itu emang musik-musik barat, musik-musik barok lah. Dan kayak orkestra gitu lah. Seriosa, terus belajar orchestrating gitu loh ya, kayak gitu sih yang gue dapat dari ini sih. Oke, ini kan lu pasti kalau lu masuk jurusan musik kan ada seperti kayak idola di dunia musik nih, entah siapa Idola gitu penyanyi atau apa gitu. Menurut lu Bang Eji nih pasti kan punya apa sih? Sabang anjing kan? kita seumuran bangsat, udahlah. ya coba jelasin pada mereka biar dia tahu siapa dan idola lu, kenapa lu bisa ini. Idola mah gua karena gua suka musik metal ya guys ya, jadi ya idola gua sebenarnya banyak, cuman yang lebih ketemu itu di band-band metal kayak Sutok dan Band Omens gitu. Ya kayak Dayseeker juga, tapi kan karena ini di ranah barat kan juga gue punya idola tersendiri gitu Ya, kayak ya lu tahu inilah lagu, mungkin Adol tahu nih Can You Hear The Music yang soundtracknya apa namanya? Oh iya. Nah itu gue suka tuh komposernya si siapa ya? Ini ada di sini lah, set. Nah, Nanti dimasukin. Nah, itu PR-nya dia buat masukin. Tapi gini, lu kan anak musik nih sekarang, udah berhasil masuk pendidikan musik UNJ. Ya. Sebenarnya apa sih alasan lu gitu kayak masuk musik ini? Alasan lu tuh apa? Kenapa lu masuk musik? Dan lu mau jadi apa ya setelah ini? Jadi apa? apakah lu seperti kayak misalnya nih kita kan lihat nih contoh lulusan musik UNJ tuh kayak seperti Bang Gusti ya siapa? Gusti Wil Harman. Bang Gusti. Nah, apakah lu ingin menjadi sosok seperti dia apa lebih dalam? Wah, lebih sih itu. Harus lebih dari dia. Cuman ya kalau sama beliau wah hormat lah. Dia bisa apa aja soalnya. Keren orangnya keren banget sih. Dia udah ngeproduserin banyak artis cuy. Iya. Topik utama ya. Topik utama tadi tanyanya apa alasannya. Sebenarnya gue emang benar-benar nggak main masuk musik karena emang gue awalnya tuh niat mau jadi komposer sama produser musik kan, karena emang gue tertarik dari SMA gitu. Gue punya temen dia emang produser musik juga, dia punya band namanya Inside the Radio nih. Oh mampus lu, enak lu ngedit anjing. Nah alasan gue itu jadi komposer dan produser musik
Cuman tadi apa lagi? Kenapa gue alasan mau musik dan apa? Alasan masuk musik dan pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Ya, selanjutnya? Tadi sih gue udah ngomong sih. Dia bilang mau jadi komposer, produser musik, sama yang terpenting gue yang paling utama ini ya, jadi dosen sih di ISI. Karena sebenarnya gue emang bukan masuk di UNJ ya, guys. Gue lebih sebenarnya gue punya perguruan tinggi favorit gue itu di Jogja, di ISI itu Seni Indonesia di Jakarta. Gue sebenarnya pengen masuk situ guys, cuman nggak dapat ya. Udah rezekinya emang di UNJ, ya udah gue harus menekuni di situ ya kan, karena pendidikan. Dan jadi poin plus juga buat gue untuk ke depannya buat jadi dosen gitu, jadi pengajar ya, insya Allah ya guys, doain guys. Amin. Semoga yang lu cita-citakan tercapai. Amin mudah. Siapa lagi nih? Percintaan. Alah tai, nggak usah lah. Gimana nih Bang Eji nih Bang? Kan udah umur berapa deh? Umurnya ngeliat kepala 2 apa kepala 3? Tai anjing kepala 2. Udah mau kepala 2 intinya. Atau udah kepala 2 sih? Kepala 2. Udah kepala 2 ya. Harusnya sekarang 20. Nanti guys, Agustus 20. Oke. Nah, udah umur 20 nih. Gimana sih kehidupan percintaan lo nih selama lu hidup gitu ya? Anjir. Ada yang beda gak sih kayak dari SMP ke SMA kan? Gimana yang banyak kita tahu lah kalau SMP tuh namanya cuma cinta monyet gitu. Monyet ya. Nah, dari kehidupan lo tuh bener gak sih? Babi. Cinta monyet tuh bener gak sih? Ya, Kayak bener gak sih? Ada nggak ya. perbedaan antara lo SMP, SMA, Cinta monyet tuh gimana sih? Cinta monyet tuh kayak definisi cinta monyet kayak cinta yang apa ya? cinta main-main. Bukan main-main sih sebenarnya. Cinta yang ibarat kata kurang tulus lah. Jadi ibarat kata cuma rasa Main-main suka lah aja, istilahnya. rasa suka anak muda gitu. Ya berarti itu main-main aja. Gue sih serius ya guys ya. Oh, lu serius berarti ya? Serius. Dari SMP. Insya Allah serius. Karena gue dari SMA guys, gue jalan dari pas lulus SMA kita Mei kan? Mei kita udah lulus Belum. belum ya? Mei. Belum wisuda kan? Belum. Berarti gue masih jatuhnya masih SMA lah. Udah kali. Belum. Mei belum. Belum udah. Ya udah ributnya dulu. Mei. Mei. Ya, Ya, kan pokoknya pas pas lulus lulus lah. lah. Pokoknya akhir-akhir masa SMA. Iya, mau akhir-akhir masa SMA lah. Gue udah ngejalanin sama cewek gue. Gue udah ngejalanin sama cewek gue hampir mau setahun. Kini udah berjalan. Oh, Jalan apa? udah lagi Yang pengen bangsat. Lagi pengen berjalan ke 11 bulan. Ya, 11 bulan. hampir mau setahun ya guys ya. Doain setahun. Ya paling kita akan merayakan tahun depan dia putus, kita akan Anjing. merayakan bersama-sama. Buat apa bangsat? Anjing lu. Ya doain aja ya langsung lah. Ya kita doain langgeng sampai bulan depan. Anjing. Oke nih pasti kan Bang Eji nih kayak walaupun dia punya pacar tapi kan dia kayak memiliki sesuatu, apalagi kan di dunia kuliah nih. Kuliah dia kan pasti kan kuliah tuh luas, banyak juga kayak mahasiswanya. Apakah Bang Eji ini ada ketertarikan gitu sama mahasiswi di kampus? Wah kacau. Di kampus Kacau ya? anjing. Coba menurut Bang Eji gimana? Dia balik coba? lagi ke kampus juga lagi. Bangsat. Nyambung gitu loh. Anjing loh, sumpah. Dibilang ada nggak ada sih ya. Sebenarnya ada guys, cuman gue lebih setia sama yang inilah. Sebenarnya ada kayak ya udah cuman oh ya dia cantik gitu doang. Dia gua kayak gini nih gitu. Sifatnya kayak gini nih. Hanya sekedar mengagumi aja. Ya kagum lah. Kalau yang setia enggak. Oh, sedang ada. Yang setia Karena dulu. yang Dia cuma satu. Karena gue Apa lebih yang sekarang? setia yang ini guys, yang sekarang. Alhamdulillah. Doain ngomongnya. nangis dong. Mau apa sih ke depan lu pengen berbuat apa gitu kan sekarang
lu kan udah mulai semester 2 nih, pasti udah ada beberapa materi-materi. Apakah lu akan langsung terjun kayak lu mulai membuat suatu hal-hal kecil yang apa yang udah lu pelajarin, seperti misalnya sekarang kita kan ada banyak musik nih, apakah lu udah mulai membuat lagu tersebut, atau lu udah mau mulai masuk band atau apa gitu? Lagi ngeproses nulis lirik sih sebenarnya. Ya udah, sebenarnya lagi ada rencana buat bikin musik, cuman ada mungkin sekarang masih ada kendala DAW ya, soalnya ada yang riset tuh PRT mah ke PRT ya? sana PRT itu bang. tapi apa tadi apa sih? Udah mau mulai masuk Oh, udah. band atau Ya, bikin ya, musik gua atau- gua lagi garap lirik buat insyaallah tahun ini insyaallah tahun ini jadi lah gua bikin musik gua. Terus gua juga pengen minta bantuan ke teman gua itu yang tadi gua bilang tadi insight dari dia. Teman gua. teman-teman buat Ya, nge-compose atau ngeproduce nge-produce. buat instrumen dan gue bikin liriknya ya, insya Allah sih kalau misalkan nanti gue bisa sendiri ya mudah-mudahan lah. Amin. Semoga tahun inilah Ya amin. bisa rilis kejar lah, bisa kejar deadline-nya. Soalnya ya nggak tahu juga sih ya, kalau misalkan tahun ini bisa gue bikin lagunya, insya Allah gue bikin tahun ini. Ya kalau enggak ya udah, bisa tahun depan, bisa tahun yang akan datang. Kita doakan yang semoga realisasikan aja sih. Amin, amin. Semoga ya. Biar dunia musik Indonesia juga lebih maju. Wih. Ya, Ya, harus bisa ngebuat, jadi. harus ngebuat Amin. Indonesia tuh Amin. musiknya. Gue pengen banget di kancah internasional guys. Ya. Doain. Oh iya, gimana kuliah lu berdua? Gimana Masa kuliah lu? ditanya. Masa ditanya. Bisa ditanya. Udah Kan pasti. kan mereka kan udah nanya berdua nih, nanya gue terus nih, dicecar Ya kan? pertanyaan gue terus. Ya kan lu yang bilang Iya. tamu Ya harusnya bintang tamu tuh juga bertanya. Satu aja bertanya. Apa Gimana yang lu kuliah? bertanya dari gua berdua? Gimana kuliah lu, udah itu aja. Kuliah gua. Dari Apakah ada masih ada dari gua. apakah ada problem kah atau apa? Apa Atau aman aja? Sejauh ini menurut gua ya dibilang aman, masih aman. Cuman ada beberapa kayak materi tersebut di luar ekspektasi dari gua. Nah, gua kan awal tuh sebenarnya gua pengen masuk ke komunikasi, karena gue lebih demen seperti kayak gini, buat video, ngedit foto, video dan lain-lain, dan juga kayak penyiar gitu. Nah sebenarnya gue tuh mau ngambil ilmu komunikasi. Nah dikarenakan nilai gue satu nggak cukup, gue masuk eligible, tapi gue nggak lolos SNMPT, dan gue juga tidak mau mencoba SNMPT. Jadinya akhirnya gue ngambil kuliah swasta di Pasar Rebo. Yang Tahu kan? Masa gitu ya. Nah, gue ngambil di jurusan bisnis digital. Nah, gue kira nih bisnis digital tuh hanya bisnis. Cuman kita kemas tuh dalam bentuk digital, nggak perlu sampai kayak kita harus membuat website atau apapun itulah, kayak lingkup-lingkup tentang digital. berarti lo ngoding juga. Ya, gue ngoding sekarang. Tapi make sense sih. Make sense ya. Ya. Cuman awal pandangan gue tuh nggak ke situ. Cuman kayak kita kayak belajar marketing, kayak bisa dibilang kita berbisnis terus memasarkan, atau cara iniannya tuh digital, nggak perlu kita harus Kayak membuat web. manajemen bisnis lah gitu Ya, Manajemen cuman bisnis. dalam bentuk digital, kayak kita Digitalnya media aja. sosial. Ya. Nggak sampai kita harus coding gitu. Ya. Nah, menurut gua sih gitu. Cuman nih seiring jalan waktu kan gue udah mulai sama nih seperti mereka, gue udah semester 2. Gue ada niatan sih pengen pindah ke UNJ. Doain guys, dia mau pindah nanti. Walaupun enggak pun ya
mau nggak mau dia harus survive ya. Ya, Harus survive lah. Gua nggak mau dia gagal dalam kuliahnya sih. Semoga lah ya. Gimana nih? kalau Bang Pijar nih kan bisa dibilang nih Bang Abang Pijar nih Pijar yang paling ganteng. sosok orang yang indah lah bisa dibilang paling beruntung karena Paling dia beruntung. Dia paling beruntung dia paling guys. beruntung dari kita berdua karena beliau juga masuk SNBP. Tahu kan SNBP susahnya bagaimana, nilainya tinggi. SMA dia jalur prestasi. Masih. Wah. SNBP SNBP. Enggak, gue sama bukan jalur prestasi. Iya, kocak. Jalur prestasi. nggak dia jalur hoki sebenarnya. Jalur hoki pokoknya. Jalur hoki. Jalur hoki. Tapi bukan Cuman- orang dalam. Bukan orang dalam. Bukan Cuman, main-main lah dia orangnya guys. Aman lah. beliau ini mulai berubah di SMA, maka dia bisa mendapatkan perkuliahan yang dia inginkan. Iya. Dia tuh hoki lah pokoknya lah. Kalau Gimana ada kayak gimana perasaan lu perbedaan sendiri nggak sih mendapatkan dari kita nih kita Iya. kan seperti lu kan karena jalur mandiri beda lah sama Iya. beliau yang Mandiri. jalur Yang SNBP yang sangat hoki ya guys Iya. ya. Aduh. yang dibilang apa sih yang diinginkan orang-orang tuh masuk jalur SNBP. Orang-orang yang beruntung lah. Orang-orang yang set udah jalur Ya kalau hijau. kalau beruntung mah gue kan gak tahu tipsnya. Ini namanya ya oke aja. Hoki-hokian lah gitu. Jadi lu mau nanyanya apa nih? Mau nanyanya keberuntungan Gimana gua atau perkuliahan? Perkuliahan aja dah. Kalau keuntungan gue tau lah dia Pasti beruntung. beruntung banget sumpah. Masya Allah. Karena 5 kali dia beruntung. Agak ada tuh yang bilang katanya beruntungan tahun ini udah cukup tahun ini nggak ada, Udah sampai- nggak berlaku buat dia. Karena dia keberuntungannya benar-benar beruntung terus. Alhamdulillah itu Pak. Sebenarnya sih dia emang dulunya SMP sama kita bertiga tuh dia emang bener-bener bandel dulu dia. Waduh, udah aja. Bandel. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah aman lah. Udah dikategorikan aman lah sekarang mah. Udah green flag sekarang. Udah berubah, Udah jadi cowok green flag lah. Anjay. Ngomong mulu. Udah gue mau cerita Oke. kuliahan. Gimana kuliah lu Dol? Ah, lu kenapa pakai nanya kuliah juga sih tadi? Ya, kalau perkuliahan gue sih aman-aman aja sih sama gue. Cuman ada satu sih yang kayak menurut gue pasti suka apa ya, jet lag lah. Gitu. Jadi di UNJ ini di FBS di fakultas gue itu gedungnya belum jadi guys. Jadi kita tuh sering Lu ngapa jadi perkuliahan itu online dan Jadi kita curhat. iya. Belum jadi. Ya pokoknya sebenarnya yang apa ya menurut gue jet lag tuh kalau misalkan kayak jet lag? online, iya Gue kira get lag anjing gue dengernya. nggak jet lag. Gue denger get lag anjing. Ayo lanjut. Bang. Ya pokoknya yang bikin gue jet lag tuh kadang kalau misalnya online tuh apa ya, jadi suka ini guys lupa waktu. Oh ya karena di rumah terus ya. Iya di rumah terus jadi kadang Terus kayak jadi bosen. kita iya bener juga gitu. Itu sebenarnya juga sih yang bikin gua kadang apa ya males ngelakuin perkuliahan tuh karena ya itu online terus cuma di rumah doang gitu kayak bosan lah gue di rumah terus. Kalau untuk perkuliahannya sendiri sih sebenarnya apa ya, dari gua nih sebagai prodi sastra Inggris gitu ya. Apa sih anjing? Ayo lanjut. Gimana sastra Inggris? Seru sih guys, seru. Cuman apa ya? Gue tuh orangnya nggak suka baca buku, baca ini. Tapi di sastra Inggris tuh mengharuskan gitu. Jadi kayak ada serunya karena serunya itu gue suka emang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa itu sebenarnya gue suka. Cuman ya gitu kalau di bahasa Inggris kan di sastra Inggris tuh bukan cuma kayak kita belajar tentang bahasanya, tapi kita juga belajar tentang sastranya. Dan sastra itu kan benar-benar luas ya, apalagi sastra Inggris kita harus pelajarin tentang sejarahnya juga, terus juga apa namanya Sejarah bahasa masih. iya benar, sejarah bahasa, terus juga kesustrawannya, sastrawan dari Inggris kayak Shakespeare dan lain-lain lah. Gue juga lupa udah. Tapi Dol yang paling gue pengen lo orangnya termasuk ke auditori atau kayak baca gitu?
Gua suka kalau gue ya, gua visual auditory. Visual auditory. Iya, gue visual auditory. Jadi gue lebih suka nonton video kalau belajar gitu. Sebenarnya bukan sebenarnya visual auditory itu bukan cuma nonton video tau. Kita belajar di kelas nih, ada guru itu namanya visual auditory juga. Ya kan, ada yang ngerasain, kita lihat siapa yang main, terus juga kita denger gitu. Kalau untuk membaca sih gue emang sebenarnya rada kurang ya, karena ada menurut gue membosankan gitu. Itu guys. Oke, jadi yang harus kita tekankan di kuliah mereka nih sebenarnya yang paling kurang itu satu, ini kurang gedung nih. Kurang gedung. Di kampus mereka tuh kurang gedung. Oh, kalau gue mah ada. Kalau gue mah ada. Gua ada gedungnya gue. Numpang gedung. Gedung ekonomi gue numpang aja. Tapi ada lah buat belajarnya. Ya pokoknya apa. Dan oh iya, masalah waktu ya, tadi kan dia online terus kan. Jadi waktunya kayak jet lag gitu kan. Karena beda kalau gua di prodi pendidikan musik gitu. Jadi gua tuh full masuk gitu, full kampus gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa harus standby di kampus. Jadi online di kampus. Ada sih sebenarnya yang online kayak cuma di rumah doang, tapi kan tergantung kelasnya tuh ada atau enggak gitu. Jadi ya enak nggak enak gitu kalau misalkan datang ke kampus gitu. Mungkin tadi kita udah bahas bijar nih kayak gimana. Nah, kita kembali lagi nih kepada sosok si anak musik ini. Gue mau tahu gimana sih kayak belajarnya anak musik tuh gimana? Apakah yang setiap hari harus megang harus bawa gitar atau piano atau apa Buku piano ya. Ada ya. Bawa suling itu, Pak. Suling mah apa sih ada. Nah, gimana itu kayak pembelajaran, apakah setiap hari yang mereka ajaran tuh kayak hanya main gitar atau drum atau apa gitu? Coba jelasin. Tentunya sih enggak. Sebenarnya sama kayak si Bijar tadi. Musik itu sebenarnya enggak cuman ngejreng, cuman mencet piano, cuman enggak nyanyi asal gitu kan. Karena kita diajarinya lagu-lagu apa sih? Barat, lagu-lagu barok gitu lah. Lagu-lagu kayak orkestra. Barok apa sih? Lagu-lagu barok itu kayak lagu-lagu orkestra gitu loh. Lagu-lagu orkestra, lagu-lagu dulu lah, lagu-lagu jadul. Ya, lagu jadul lah. Lagu apa sih disebutnya? Lagu-laguan. Lo itu lagu-laguan. Kayak seriosa gitu. Ya, seriosa gitu-gitu. Gitarnya harus gitar akustik. Gitar klasik. Oh, lagu-lagu klasik guys, iya. Astaga. Lagu-lagu klasik. Iya, lagu klasik. Pianonya juga piano klasik. Piano klasik berarti yang masih ditiup kan? Bukan klasik. Berarti masih ditiup juga bangsat. Enggak, masih piano biasa lah, masih piano yang kalau piano sama keyboard kan beda tuh. Ya. Piano tuh kan touch-nya lebih berat. Ya, nah itu tuh maksudnya lagu piano klasik tuh gitu, yang dibilang piano klasik tuh gitu, beda sama keyboard yang kadang-kadang dipencet juga agak bunyi ya. Wah itu mah beda lagi. Nah terus ya itu kita belajar lagu klasik gitu. Tapi nggak hanya itu, kita juga belajar sejarahnya, belajar teknologi juga. Nah itu yang paling seru tuh, belajar teknologi juga kita. Jadi belajar kayak membuat musik itu gimana sih, memproduksi musik itu gimana, teknologi musik itu ada apa aja gitu kan. Kita belajar tradisional juga, kayak kita belajar mainin alat-alat musik tradisional kayak gamelan gitu, pedang semuanya, dan juga bahas sejarahnya, terus juga kita belajar kompos juga sebenarnya, belajar membuat notasi sendiri, belajar teori banyak.
karena emang itu yang harus dipelajari gitu. Jadi bukan kayak belajar cuma cara main gitar gimana gitu, bukan gitu doang gitu. Ya, bukan gitu doang. Karena kalau kayak itu les aja guys gitu. Bisa les itu mah. Ya, banyak sih yang dipelajari dan juga apresiasi musik gitu ya. Yang sebenarnya gue kaget juga sih ada matkul apresiasi musik karena kan apresiasi itu kan mendukung gitu loh. Mengapresiasi karya-karya. Ya, mengapresiasi karya-karya yang lain gitu. Gimana sih kita mengapresiasikan karya gitu, sebuah karya lagu gitu. Kita tuh mengapresiasi itu kayak sebenarnya kita kayak menilai lagu ini tuh kayak gimana sih, lagu-lagu genrenya apa, yang dimainin itu notnya apa aja gitu loh, feel-nya apa gimana gitu. But in a formal way gitu kayak Ya. dengan cara yang benar, yang formal gitu. Nggak kayak asal-asalan cuma Ya. kayak kita misalkan ini musik bagus nih, musik jelek, enggak. Kita harus ada kayak apa alasan-alasan yang benar-benar relevan gitu. Ya. Itulah. Oke. Musik. 30 menit lebih kan. Karena kita berhubung ini kan, dan juga kita udah nanya-nanya nih Dan Bang kita Edi. dan kita di sini first time buat konten yang lebih serius. Ya, Dan gua juga termasuk mereka juga dalam satu konten, dan konten kita seminggu sekali di weekend. Insya Allah. pokoknya support terus kita Support bertiga. Nah buat kalian nih siapa tahu punya atau idola yang misalnya yang kalian inginkan, boleh kalian tinggalkan di komentar siapa aja, nanti kita usahakan. Kalau nggak bisa ya Berat ya? kita lagi Dia free call ya Bang abis Berat, ini. berat ya. kita langsung aja emang kita Berat, Pak. Bang Gusti. Berat banget anjing. Jangan dulu, Cok. Gua belum kenal dia. Gimana lagunya ya? Kalau mau mandi apa? Ya, coba kita kan sebagainya pasti kan kok gua sih. Buat penutupan Jangan, kita nyanyi jangan. baik lagu Bang Bos. Jangan, Dikit aja. jangan, Kalau jangan. mau mandi. Jangan udah. Harus Udah. pakai Apa? Kalau mau mandi harus pakai sarung. salah. Harus pakai sabun. Harus pakai sate. Makan dong enak. Mandi satu. Oke nih terakhir nih pasti Bang Edi kan udah mulai apa sih kayak semester 2, kasih lah pesan-pesan buat adik-adik yang luar sana yang berminat kayak misalnya kayak dia suka musik atau gimana nih menurut apa sih, berikan perkataan atau apalah pokoknya yang buat mereka lah yang di luar sana yang minat untuk musik gitu. Sepatah kata ya. Ya kalau misalkan mau serius di musik, kalau misalkan kalian berpikir kalau musik itu cuma kayak ngeband doang, kayak cuman mainnya ya cuman kayak paling ujung-ujungnya jadi pengamen gitu. Ini banyak nih orang tua yang sana yang mikir kayak orang anaknya udah serius nih mau masuk musik, cuman orang tuanya enggak nerima gitu. Kadang kan ada kan, kadang ada gitu. Sebenarnya tuh emang mungkin firasat gua dari perspektif dari mereka sendiri itu emang udah serius musik. Kalau misalkan kalian serius untuk menekuni perkuliahan di musik, ya kalian harus serius juga menekuninya gitu, karena musik juga sebenarnya nggak main-main guys gitu loh. Banyak kayak teori-teori yang harus dipelajarin gitu loh. Jadi tuh emang kebanyakan sih awal perkuliahan di musik itu gak cuman kayak wah musik ini gitu ya, enggak, pasti kalian kaget lah kalau baru pertama kali kayak denger kunci G, kunci F, kunci C, gambarnya gimana kan? Ada gambarnya tuh, ini gambarnya nih, mampus loh, kunci G tuh, kunci G, terus tangga nada, tanda mula, gitu notasinya gimana, wah gitu-gitulah teori yang harus kalian pelajarin tuh kayak gitu guys. Dan kalau misalkan kalian menekuninya, ya semoga kalian bisa menekuninya untuk
masuk ke perkuliahan di musik. Sebenarnya musik tuh seru sebenarnya. Musik tuh jurusan yang paling nyantai ya kalau orang-orang bilang. Sebenarnya sastra Inggris juga nyantai juga, cuman ya kalau misalkan kalian nggak tahu prononnya atau apa kalau di Inggris tuh pronouns, terus apa lagi itu namanya katanya apa sih namanya grammarnya ya kalian pasti bakal kaget gitu lah. Tapi ya harus belajar gitu kalau di kuliah kan. Ya sama kayak musik juga gitu. Kalau kalian nggak bisa kalau kalian nggak ngerti apa-apa ya udah kagok gitu loh. Kalian memang kalau misalkan emang nggak ngerti apa-apa ya emang kaget gitu. Karena teman-teman gue aja yang dikiranya musik itu kayak ya gitu ya kayak main-main lah, cuma ngeband doang gitu ya. Sebenarnya enggak, musik juga ada seriusnya juga. Banyak harus dipelajari. Iya, teori-teorinya tuh yang kayak nggak kalian pikirin gitu loh. Pasti kalian kaget juga lah kalau misalkan emang istilah-istilah di musik itu kalian nggak tahu gitu loh. Jadi ya itulah pesan-pesan yang gue sampaikan ke kalian kalau misalkan mau masuk musik. Nah, jadi ya semangat aja lah. Kalau misalkan kalian mau masuk musik, tekunin, jangan sampai nyerah sih. Kalau misalkan mau serius mah tekunin terus. Harus lebih banyak ngulik, lebih banyak terlatih lah kalau untuk pengambilan mayor. Biasanya di kuliah musik itu ada mayor. Jadi itu mayor itu alat musik apa aja yang lo mau nekunin, gitu. Piano, gitar, drum, terus violin, vokal gitu. Ya terserah kalian lah gitu kan. Kalian bisanya apa, bisa mayor apa, kalian bisa kuasain gitu. Intinya serius lah, jangan main-main doang. Ya main-main doang lah kalau di musik. Pokoknya apapun tujuan lu mau ngambil prodi apa atau apa, pokoknya lu harus tekunin apa yang lu tuju. Sebenarnya tujuan lu apa untuk ngambil prodi itu. Dan untuk kalian yang mau ngambil kuliah harus harus sesuai dengan apa yang kalian minati gitu. Sesuai sama gue nih. Kalau gue emang menekuni di musik gitu. Jadi gue pilih musik. Kalau kalian menekuni di kayak kalian tuh berminat ke ilkom kayak ilmu komunikasi gitu, bisnis digital nih kayak dia nih. Nah, kalian harus tahu kalau bisnis digital kan harus ekonomi ya. Jadi ya ekonomi kalian yang mata pelajaran materi ekonomi kalian yang harus dikuasain gitu. Kayak sastra Inggris juga. Sastra Inggris itu kan kalau itu kan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga yang harus kalian tekunin gitu loh. Jadi ya saran gua jangan asal milih jurusan kalau misalkan itu bukan minat kalian gitu ya, guys. Ya, gitu. Mantap. Ada mungkin sih gitu aja kali guys untuk episode ini. Ya, episode kali ini ya nyantai-nyantai aja sih. Ngobrol biasa. Iya, ngobrol biasa. Sebenarnya mah kita niatnya awal emang ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja sih, kayak ngoceh-ngoceh biasa aja. Dan karena kali ini episode gua emang gak ada briefing sih sebenarnya. Emang gak ada briefing. Kita ketidaknya karena dia muncul nih. Wah, kita bisa jadi ininya nih, suatu ide. Kalau tidak kan karena idenya dia. Ya, sebenarnya ide spontana ya. Ide gua kayak untuk ya membuat konten podcast. Cuman kan tanpa mereka juga gua support mereka, gua nggak bakal bisa apa-apa. Ya pokoknya gue dukung lah apa yang dia lakuin gitu loh kan, karena teman sendiri, jadi harus support lah. Oke, karena episode kali ini aja kita udah cukupin. Jangan lupa guys nonton kita setiap weekend, insya Allah. Jangan di subscribe juga. Di subscribe juga, jangan lupa di subscribe anjing. Ayolah like lah, like-nya banyakin cowok, jangan gitulah. Banyakin. Dukung lah teman-teman ini juga ntar bikin YouTube. Ya,
Ada untuk penutupan kita nyanyi lagunya Bang Bang Gusti. Gusti. Iya. Iya. Ini ada kajon guys. Masing-masing. Ada kajon duduk. Sambil mukul lah. Apaan? Yang kalau mau mandi gitu. Kita harus tahu masing-masing juga ya. Kita harus nyanyi. Iya. Pikirin. Anjing. Apa nih? Gimana nih? Ayo. Bang Gusti izin ya. Izin Bang. izin banget nih. Siapa dulu, Cok? 2, 3. Kalau mau. Lalu sabar aja dulu. Belum goblok. Gimana sih nanti? Intro dulu. Intro dulu. Tang 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 tang. Kalau mau mandi. Masa mau mandi? Mandi dulu. Coba pikirin dulu. Pikirin dulu. Pikirin dulu. Ayo. Terus yang ngerokok dah. Tuh. Satu lu kan mikirin dulu, lu juga mikirin dulu satu. Oke, kita mulai satu. Lalu gua masih mikir. Lu udah dapet Kita mulai satu. Dikit lagi. Gua mau nemuin jawabannya dulu. Apa ya, guys ya? Apa guys? Komen guys. Yang lebih ger gitu lah. Yang lebih ger. Yang lebih menurut kalian lucu tapi kita enggak. Ya, Kalau kita lucu, menurut kalian enggak. Kayaknya kita tidak. ini katain lucu-lucuan aja sebenarnya. Sebenarnya. Cuman serius. Cuman ya kita ngobrol-ngobrol ada seriusnya Kayaknya lah. Sudah kita lanjutin. Ya, pikir aja dulu coba. Gua ada, cuman Udah dapat. gua ada, cuman Iya. kayaknya dolar kuning sih bakal. Jangan lah. Kayaknya bakal bahaya sih episode kayaknya. terakhir dong berarti ini. Kayaknya bahaya. Episode awal dan terakhir. Anjing. Enggak lah, kita masih bisa bikin konten lagi guys. Kayak belum lah. Apa? Nih bicara dapat nih, Bang Bicara udah belum? Nah, Udah, yaudah. Tinggal kita berdua kan? Udah. Apa yang dapat? Bawa dulu. Siapa? Bawa dulu. Kalau mau minum harus pakai apa? Kalau mau minum harus pakai ember. Salah. Harus pakai gelas. Gitu aja. awalnya harus sama. Harus sama Tolong ya. Kan sorry Bang. Goblok banget. Anjing gua udah pakai ember tiba-tiba gelas. Kak R K S G apa sih maksudnya nih kalau Eko, mau mandi kan harus pakai sarung, harus pakai sabun. Nah kan sa-nya kan awalnya sama, singkatannya harus sama. Oh, depannya harus sama. Iya. guling. Enggak lah. Dia beda dong. Gu ke G. Oh, harus ember. Sih. Kalau mau minum harus pakai apa? Kalau mau minum harus pakai gembok. Salah, harus pakai gelas. Salah, harus pakai gelas. Kalau mau ngerokok Apa? harus pakai apa? Kalau mau ngerokok harus pakai kotek. Salah, harus pakai korek. salah, harus pakai korek. Kalau mau duduk harus pakai apa? Pakai apa, Bang? Kalau mau duduk harus pakai bakso. Ya, Salah, harus pakai bangku. Salah, harus pakai kanjon. Dadah guys. Dadah guys.